Kharijah bin Hudzafah. Dari Kharijah bin Hudzafah qala. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha sesungguhnya Allah amat dakum memberikan kesempatan kepada kalian semua bisolatin untuk melakukan sholat hiya di mana sholat itu khairun lakum lebih baik untuk kalian min kumrin na'ami dibanding kumrun na'am. Kumrun na'am itu kalau arti aslinya unta yang berwarna merah. Unta warna merah itu simbol unta terbaik. Kalau tidak orang kaya tidak bisa beli unta merah. Sampai sekarang jarang unta itu warnanya merah. Kebun binatang tidak ada, paling abu-abu atau abu ini gak enak. Kumrun na'am itu adalah unta terbaik, melambangkan kekayaan yang nilainya sangat tinggi. Nah, kata Rasulullah, Allah itu memberikan kesempatan kepada kalian untuk melakukan sholat yang nilainya itu lebih baik daripada kalian mendapatkan harta sebanyak-banyaknya. Jadi Ahmadiyah itu mengulurkan tangan, memberikan kesempatan. Kulna, kemudian kami para sahabat tanya kepada Nabi, wa mahiyya ya Rasulullah, apa Rasul sholat yang nilainya lebih baik daripada kekayaan yang melimpah itu? Qala, Rasulullah menjawab, al-witru, yaitu sholat witir. Ma baina sholatil isya, sholat yang dilaksanakan antara sholat isya ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar. Rawahul khamsah, diriwayatkan Imam 5 illa Nasai kecuali Imam Nasai. Wa shahhahul Hakim, menurut Imam Hakim hadis ini sahih. Jadi pertama, pahalanya sholat witir itu luar biasa. Sampai dibandingkan Rasul, kumrun na'am itu lebih baik daripada kumrun na'am. Itu ada yang bilang ya itu tadi lambang simbol kekayaan yang melimpah. Ada yang mengatakan kumrun na'am itu jarahan perang. Jadi gak aktif nyambut gawe tapi oleh rampasan banyak. Rampasan. Ada yang mengartikan begitu. Daripada kamu ikut perang dapat rampasan banyak, masih lebih baik melakukan sholat witir yang dilakukan waktunya antara setelah isya sampai subuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Kanjeng Nabi tegas mengatakan ma baina sholatil isya ila tulu'il fajri. Yang namanya sholat witir itu harus pelaksananya setelah sholat isya. Kalau sebelum sholat isya, walaupun malam hari, itu namanya bukan witir. Ada orang sholat isyanya jam 12, karena sudah malam terus jam 11 sholat witir. Itu nggak disebut witir, karena waktunya belum sholat isya. Ada orang sholat witir waktunya habis maghrib, ya, tapi dia sudah sholat isya karena melakukan sholat isya di jamaah takdim. Itu juga termasuk sudah sholat witir. Jadi ada orang sholat jamaah maghrib dan isya, jamaahnya jamaah takdim. Kan waktu sholat isya dilaksanakan pada saat maghrib. Nah setelah maghrib walaupun belum masuk waktu isya, dia melakukan sholat witir, itu sudah dianggap witir. Tapi patokannya itu adalah ba'da sholatil isya. Jangan kaget kalau ada orang habis maghrib kok witir. Ditanya, sampai kok sholat witir mari maghrib? Iya, wis sholat isya kan? Pertanyaannya harus gitu.
wis tak jamak. Oh berarti benar. Nah, ini maknanya bahwa ketika orang melakukan sholat witir walaupun ba'dal maghrib, tapi dia sudah melaksanakan sholat isya karena dijamak takdim, itu berarti termasuk sholat witir. Jadi sah-sah saja. Begitu pula di akhir, kalau dia sudah kebablasan masuk fajar, sudah masuk malam belum sholat witir, tapi sudah masuk fajar, itu waktu witirnya sudah habis. Jadi tidak ada sholat witir ba'dal fajr. Itu juga perlu kita pahami. Jadi pengertiannya seperti itu. Bahwa sholat witir itu penting dan waktunya yang penting ba'da sholatil isya, bukan ba'da waktil isya, bukan setelah isya, tetapi setelah sholat isya. Di dalam hadis ini dikatakan mabaina sholatil isya wa tulu'il fajr. Rasulullah tidak mengatakan mabainal isya'i wa tulu'il fajr, tidak. Didetail. Setelah sholat isya. Walaupun sholat isya'nya itu dilaksanakan pada waktu maghrib. Jadi habis maghrib, karena sholat isya sudah dijamak takdim, itu bisa kita lakukan sholat witir. Tidak usah nunggu nanti malam. Terus yang ketiga, jadi tadi menunjukkan pentingnya sholat witir, pahalanya begitu besar. Yang kedua, Rasulullah menegaskan waktunya sholat witir itu setelah sholat isya, sebelum masuk fajar. Yang ketiga, tadi kan ada istilah amat dakum di sholatin. Allah memberikan kesempatan kepada kamu untuk melakukan sholat yang nilainya luar biasa. Maka ini adalah kesempatan kita untuk memperbanyak amal ibadah. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ini gak jelas itu gak usah terlalu serius. Yang jelas-jelas begini ini utamakan. Kadang-kadang gak jelas. Apalagi kemudian hanya dapat rame-ramenya saja. Kita ngaji itu mencari supaya ibadah kita itu ya sesuai dengan apa yang diharapkan Rasulullah. Kalau kepingin ngoyo banyak pahala, ya sholat malam diutamakan. Jadi itu ziyadatun lil amal, lil husul alal hasanat wa darajat wal qurbat min amalin. Jadi kata Ibnul Jauzi, Allah memberikan kesempatan kita, diberikan kesempatan untuk sholat malam itu artinya Allah memberi peluang agar hambanya itu mendapatkan banyak kebaikan dan bisa meningkatkan derajatnya di hadapan Allah nanti, karena mau melakukan hal-hal yang disiapkan pahalanya luar biasa oleh Allah. Di ayat tentang sholat malam itu kan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi berarti sholat malam itu termasuk sarana mengangkat derajat kita di surga nanti. Bahkan ada yang menafsirkan termasuk derajat di dunia ini. Makanya kadang ada orang kalau kepingin pangkatnya naik terus, hari ini nggak dipecat, sholat malamnya itu dikencengi, biar mendapatkan posisi yang selalu mapan. Tidak apa-apa, Al-Qur'annya bilang begitu. Ada yang mengatakan itu derajat di dunia sudah diangkat oleh Allah, lebih-lebih ketika di akhirat nanti. Jadi anjurannya Ibnul Jauzi, kalau ada kesempatan seperti itu, lakukan amal sebanyak-banyaknya. Jangan sampai terlewatkan.
Al-Quran juga menganjurkan kita, man amila sholihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Orang yang melakukan kebaikan itu nanti positifnya untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha, kalau tidak mau yang tidak dapat kebaikan. Terserah kita. Penganjuran tidak wajib. Maka kalau kita kepingin memanfaatkan ya, kesempatan itu ya memang harus berusaha, berjibaku, harus berjuang. Tanpa perjuangan tidak bisa. Angen-angen tok. Aku kepingin rutin sholat malam, tapi enggak diperjuangkan, enggak bisa. Walaupun HP-nya disetel muni ping 300. Wah, enggak berusaha bangkit ya tetap melungker. Itu makanya kemudian Ibnul Jauzi mengatakan man alimah annad dunya daru sibakin. Ini di keterangan lain. Ada syarahnya kitab ini macam-macam, ada taudihul ahkam, menjelaskan lebih detail. Ada lagi yang namanya banyak. Bulughul Maram ini syarahnya banyak. Nah, salah satunya Ibnul Jauzi mengatakan man alima annad dunya daru sibakin. Siapa yang memahami bahwa dunia itu adalah negeri atau rumah, tempat untuk berlomba, daru sibakin. Wa tafsilu fadhailah, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan. Wa annahu kama alat fi ilmin, dan juga sebagaimana diketahui bahwa dunia itu untuk berlomba di dalam mencari ilmu dan amal. Zadat martabatuhu fi daril jaza, maka dia akan mendapatkan tambahan martabat ketika nanti di hari jaza. Di dunia ini tempat berlomba. Di Al-Quran ada laibun walagun. Memang di dunia ini permainan untuk mendapatkan kemenangan. Kalau orang tahu bahwa dunia itu adalah sibak, daru sibakin, dunia persaingan, ya sebaiknya ikut bersaing supaya nanti ketika di akhir kehidupan itu mendapatkan lebih dibanding yang lain. Kita bersaing itu hanya di dunia ini. Di akhirat tidak ada persaingan. Di surat apa itu? Surat Al-A'raf kalau tidak salah. Itu ada ayat begini. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Mungkin Al-A'raf 43 kalau tidak salah. Dicek aja. Di surga itu kata Allah, salah satu kenikmatan puncak orang di surga itu, Allah bilang wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ketika orang masuk surga, itu nanti salah satu nikmat yang paling bisa dirasakan adalah rasa dengki, rasa iri, itu akan aku cabut. Ya, orang masuk surga itu sifat irinya sudah tidak ada. Maka ketika di surga, walaupun tingkatannya berbeda-beda, ada yang kelas 1, ada kelas 2, ada fasilitasnya juga beda-beda, tidak ada orang iri. Kalau di dunia kan masih ada. Biar podo melarate nyambut gawe getu bareng podo sugene mesti masih ada perasaan. Padahal wis podo sugene. Mari. Tapi ketika di surga Allah bilang wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Nanti di surga itu orang-orang sudah tidak punya rasa iri, tidak punya hasud. Tadi ketemu teman ya, misalnya lebih
mewah kehidupannya. Itu tidak ada kemudian pikiran kok enak sampean. Tidak ada. Mereka semuanya sudah ridho, sudah merasa puas atas balasan Allah, dan rasa hasudnya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada. Makanya termasuk tidak ada persaingan istri di surga. Kan kita sering mendapat cerita kono swarga iku bojone widodari akeh. Ini dibayang nang donya apa gak ngambek mbak nome atau mbak tuoi. Di surga tidak ada begitu. Jadi walaupun kita misalnya sama-sama masuk surga dengan istri, terus nanti ada selir-selir berupa bidadari, ya istri ya nyaman saja, tidak ada cemburu. Karena sudah rasa cemburu dan hasudnya itu sudah dicabut oleh Allah. Ini sering jadi pertanyaan. Kadang-kadang ibu-ibu itu tanya, "Lah kene teng swarga yang nopo Ustaz? Mosok kula dikalahno mbek widadari." Tidak ada begitu itu. Itu gambaran dari ketika orang masuk surga itu ya sudah tidak ada persaingan. Walaupun nanti tingkatnya beda-beda. Kan ada surga Jannatul Naim, Jannatul Adn, Jannatul Firdaus. Beda-beda tingkatannya. Fasilitasnya juga berbeda. Dan nanti tidak ada pertanyaan. Sampai kok enak biyen padha jamaah nang ayat kok aku mek oleh ngene. Tidak ada pertanyaan. Kan itu bagian apa? Berarti sudah jangan dibayangkan di dunia. Ketemu koncone oleh widodari ayu. Widodari ku kok rada elek. Gak ono. Jadi itulah. Sesuai tadi. 1 menit. Oke. Jadi niku warawa Ahmad an Umar an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi nahwahu. Dari Imam Ahmad riwayat dari Amr bin Shu'aib an abihi dari ayahnya an jaddihi dari kakeknya nahwahu, hadis yang sama. Yang membahas tentang betapa pentingnya sholat witir dan ya, kalau bisa yang jelas-jelas ini kita usahakan. Yang tidak jelas ya tidak apa-apa, yang penting baik. Tapi jangan sampai mengalahkan yang lebih penting. Nah, di masyarakat kita itu masih banyak ya ketika berpikir ibadah itu kadang-kadang yang sudah jelas-jelas dicontohkan Rasul, dianjurkan Rasul tidak dilakukan, tetapi ibadah-ibadah yang lain dilakukan. Nah, itu bukan berarti tidak baik. Semakin lama kita mempelajari agama, mencoba ayo kita memperbaiki secara perlahan. Supaya apa? Supaya ketika ibadah itu mantap. Orang ibadah tahu dasar konkret dan tidak itu beda. Pada saat melaksanakan sholat misalnya sholat malam, yakin jelas-jelas ini adalah dicontohkan Rasul. Ketika kita berangkat sholat, takbir Allahu Akbar itu dalam pikiran kita sudah berusaha itba kepada Rasulullah. Ibadah yang lain yang kadang-kadang kontroversi, ya lebih baik dihindari. Gak usah gedung-gedung. Tadi Rasulullah mau sholat witir saja begitu penting, umatnya terlalu semangat ya menghindar supaya